Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya sebagai panitera akan memandu jalannya persidangan pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai tata tertib dalam persidangan. Pertama, Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Kedua, semua sidang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Ketiga, mengenakan pakaian yang sopan. Kelima, berbicara dengan suara yang jelas sehingga ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan dapat terdengar dengan jelas. Keenam, memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia. Ketujuh, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Kedelapan, duduk rapi dan sopan selama persidangan. Kesembilan, dilarang makan dan minum di ruang sidang. 10, dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam pengadilan. Ke-11, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 12, silakan membawa anak-anak di bawah 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 13, membuang sampah pada tempatnya. 14, dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam ruang sidang. 15, untuk melakukan rekaman dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis. Sidang pemeriksaan perkara nomor register perkara 31-PID-D-2024 Pengadilan Negeri Sukoharjo atas nama terdakwa Cecilia Kartika Sari binti Ali pada tanggal 6 Desember 2024 akan segera dimulai. Silakan bagi jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Ini majelis hakim memasuki ruangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Peradilan Semu, Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register perkara 31-PID-B-2024 PNSKH atas nama terdakwa Cecilia Kartika Sari binti Ali dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penuntut umum, apakah saudara terdakwa bisa dihadirkan di persidangan? Bisa, yang mulia. Kepada saudara terdakwa dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta siap mengikuti persidangan hari ini? Yang mulia, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baiklah, saudara terdakwa, saya akan terlebih dahulu menanyakan mengenai identitas saudara. Apakah benar saudara bernama Cecilia Kartika Sari binti Ali? Benar, yang mulia. Tempat tanggal lahir saudara? Surabaya 10 April 1995. Usia? 29 tahun. Tempat tinggal saudara? Jalan Istana nomor 5 RT 01 RW 02 Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pekerjaan saudara? Asal rumah tangga. Agama saudara? Islam. Jenis kelamin? Perempuan. Apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum? Ya, yang mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa untuk terdakwa dan kartu tanda advokat saudara? Membawa, yang mulia. Silakan bisa saudara. Saudara terdakwa, apakah saudara pernah ditahan sebelumnya? Pernah, yang mulia. Baiklah, apakah saudara penuntut umum sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap, yang mulia. Baiklah, pada saudara penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwaan? Siap, yang mulia. Apakah penasihat hukum sudah mendapatkan surat dakwaan? Sudah mendapatkan surat dakwaan, ya. Baiklah, silakan dibacakan dakwaannya. Siap.
Kejaksaan Negeri Sukoharjo Pengadilan surat dakwa nomor register perkara 31/B/2024 PN Sukoharjo. Pertama, identitas terdakwa dengan nama lengkap Cecilia Kartika Sari binti Ali. Yang kedua, penahanan. Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dakwanya bahwa ia terdakwa saudara Cecilia Kartika Sari sejak tanggal 25 November 2024 telah melakukan kekerasan fisik terhadap seorang anak korban yang bernama Afif Ahmad Said bin Said yang berusia 5 tahun yang melakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasannya sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pagi, pertama di rumah yang beralamat di Jalan Merpati nomor 12 RT 1 RW 2 Desa Pencangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, telah memukul korban dengan menggunakan tangan yang menyebabkan memar dan lebam pada bagian tubuh korban. Yang kedua, pada saat itu korban di rumahnya beralamat di Desa Pencangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Korban sedang dijar telinganya hingga meninggalkan bekas luka lecet. Yang ketiga, bahwa di saat korban saudari Afif Ahmad Said bin Said sedang ada di rumahnya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pada puncaknya, terdakwa memukul korban dengan menggunakan sapu hingga sapu tersebut patah yang menyebabkan trauma fisik dan emosional pada korban. Dan yang keempat, bahwa seterusnya, yang kelima dan bahwa seterusnya, yang keenam dan bahwa seterusnya, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dengan kekerasan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang pertama, menganiaya anak di bawah umur. Yang kedua, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang ketiga, dilakukan dengan spontan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan tindak pidana kepada terdakwa Cecilia Kartika Sari sebagaimana diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Sukoharjo 30 November 2024. Jaksa penuntut umum dan hakim pidana dan Aliadaya Rizky SH. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa sudah mengerti dengan dakwaan yang diajukan dari jaksa penuntut umum? Apakah saudara terdakwa akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Baiklah, saudara penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan eksepsi? Kami akan mengajukan eksepsi yang mulia. Baiklah, apakah eksepsinya sudah dipersiapkan, saudara? Sudah yang mulia. Silakan dibawa maju ke depan. Apakah atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum tidak ditanggapi oleh jaksa penuntut umum? Ya, ada yang mulia. Kami mengajukan jawaban eksepsi dari penasihat hukum dan kami meminta waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan jawaban eksepsi. Baik, karena jaksa penuntut umum masih memerlukan waktu untuk menyiapkan jawaban eksepsi dari penasihat hukum, maka sidang akan ditunda selama 7 hari. Paling tidak 7 hari ke depan, apakah ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Paling tidak 7 hari dari hari ini jatuh pada tanggal berapa? Hari Jumat 13 Desember 2024 yang mulia. Baiklah, untuk itu sidang akan dilanjutkan pada hari Jumat 13 Desember 2024 pukul 9 WIB di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan agenda sidang pembacaan jawaban eksepsi atas jaksa penuntut umum. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Pidana nomor register perkara 31/PID.B/2024/PN Cecilia Kartika Sari binti Ali atas nama terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mengajukan jawaban eksepsi. Apakah saudara JPU sudah siap mengajukan jawaban eksepsinya? Sudah siap, yang mulia. Silakan JPU. Demikianlah jawaban eksepsi yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan selah. Panitra, apakah 7 hari ke depan ada persidangan? Tidak ada yang mulia. Panitra, 7 hari ke depan jatuh pada hari apa? Jumat 20 Desember 2024 yang mulia. Baik, untuk itu sidang akan dilanjutkan pada hari Jumat 20 Desember 2024 pukul 9 WIB di tempat yang sama yaitu Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk membacakan putusan selah dan kepada para pihak diperintahkan agar datang sidang tanpa dipanggil kembali dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda.
Jika lanjutan perkara pidana, nomor register perkara 31 garis miring PID TB garis miring 2024 PNSKH Cecilia Kartika Sari binti Ali atas nama terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan selah. Mohon pada seluruh pihak untuk dapat mendengarkan putusan selah. Nomor register perkara 31 garis miring PID TB garis miring 2024 PNSKH demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Sukoharjo memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa nama Cecilia Kartika Sari, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 10 April 1995, usia 28 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan warga negara Indonesia, NIK 3524767495002, tempat tinggal Jalan Merpati nomor 12, Desa Pecahan, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan berdasarkan surat perintah atau penahanan. Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo. Telah membaca serta melimpahkan perkara dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 30 November 2024 tentang penyerahan perkara nomor register perkara 31 garis miring PID TB garis miring 2024 garis miring PNSKH. Dibuka persidangan atas nama terdakwa tersebut diterima di kepanitiaan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Setelah membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dalam persidangan yang dibacakan pada tanggal 6 Desember 2024, setelah membaca dan mendengar nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa dalam persidangan yang dibacakan pada tanggal 6 Desember 2024 yang telah mendengar tanggapan dari penasihat hukum yang dibacakan dalam persidangan keberatan. 1. Keberatan terhadap ketidakjelasan formal surat dakwaan. 2. Kurangnya keterbukaan informasi. 3. Keberatan terhadap bukti yang tidak sahih. 4. Keberatan terhadap penerapan pasal yang tidak tepat. 5. Keberatan terhadap kesimpulan subjektif jaksa penuntut umum. 6. Permintaan penolakan surat dakwaan. Tanggapan atas eksepsi. Dakwaan sudah sah dan jelas. Dakwaan telah disusun sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUH. Unsur kesengajaan, hubungan kausalitas, dan fakta peristiwa diuraikan berdasarkan rekaman CCTV yang memenuhi ketentuan Undang-Undang ITE sebagai alat bukti yang sah dan keterangan lain, sehingga eksepsi penasihat hukum tidak relevan karena pokok keberatan lebih cocok diperiksa dalam pokok perkara. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo memeriksa dan mengadili perkara yang kiranya 1. Menolak eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa Cecilia Kartika Sari. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara 31 garis miring PID TB 2024 garis miring PNSKH tertanggal 30 November 2024 telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai tuntas. Menimbang bahwa telah mempelajari dan memperhatikan dakwaan penuntut umum, nota keberatan penasihat hukum terdakwa, dan tanggapan atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa oleh penuntut umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. 1. Bahwa apabila dicermati substansi nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. 2. Bahwa dalam surat dakwaan sudah berdasarkan kejelasan nyata dan tidak berdasarkan prasangka subjektif oleh penuntut umum, dikarenakan perkara ini telah melalui proses penyelidikan sehingga penuntut umum telah mengacu pada alat bukti yang ditemukan pada proses penyidikan. 3. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUH, serta telah pula memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya. Mengingat pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUH
Pasal 143 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUH serta peraturan-peraturannya mengadili: 1. Menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa Cecilia Kartika Sari tersebut tidak diterima. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum dokumen register perkara 31/PJB/2024/PN-SKH tertanggal 30 November 2024 telah disusun sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. 3. Mengunggah biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 31 Desember 2024 oleh kami Dr. Haji Rois Wicaksono SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Fatul Hasanah SHMH, dan Irsyadian Syarif Ningsih SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Desember 2024 dengan dibantu oleh Wulan Yuliati SH sebagai panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut dan dihadir oleh M. Raffi Fadila SH dan Alia Jaya Rizky SH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan terdakwa dengan didamping oleh penasihat hukumnya. Demikianlah pembacaan putusan sela yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik? Iya, ya. Kami akan mengajukan replik dari penasihat hukum dan kami minta waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan replik. Baik, karena JPU masih memerlukan waktu untuk menyiapkan replik dari penasihat hukum, maka sidang akan ditunda selama 7 hari. Paling tidak 7 hari ke depan, apakah ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Paling tidak 7 hari dari hari ini jatuh pada tanggal berapa? Hari Jumat 27 Desember 2024. Baiklah, untuk itu sidang akan dilanjutkan pada hari Jumat 27 Desember 2024 pukul 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengajukan replik. Dan pada para pihak diperintahkan agar datang sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang perkara pidana nomor perkara register perkara 31/PIJ/2024/PN-SKH Cecilia Kartika Sari binti Ali dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah replik. Apakah saudara JPU sudah siap atas repliknya? Sudah siap. Baik. Sebelumnya, terdakwa Cecilia, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Baik, berarti masukkan sidangan. JPU sudah siap repliknya? Sudah siap. Baik, silakan diajukan. Demikianlah replik yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa akan mengajukan publik atas replik tersebut? Bagaimana penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan publik atas replik? Iya yang mulia, kami akan mengajukan bukti dari repliknya JPU dan kami minta waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan replik. Baik, karena penasihat hukum masih memerlukan waktu untuk menyiapkan publik atas repliknya jaksa penuntut umum, maka sidang akan ditunda selama 7 hari. Paling tidak 7 hari ke depan, apakah ada persidangan lain? Tidak ada. Paling tidak 7 hari dari hari ini jatuh pada tanggal berapa? Hari Jumat 3 Januari 2025 yang mulia. Baik, untuk itu sidang akan dilanjutkan pada hari Jumat 3 Januari 2025 pukul 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan agenda sidang publik atas replik dari jaksa penuntut umum. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang sidang tanpa dipanggil kembali, dan diperintahkan ini dianggap dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana PN Sukoharjo yang mengadili dan memeriksa perkara dengan nomor register perkara 31/PIJ/2024/PN-SKH Cecilia Kartika Sari binti Ali dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik. Apakah saudara penasihat hukum sudah siap dupliknya? Sudah siap. Sudah siap. Baik. Saudara terdakwa, bagaimana hari ini dalam keadaan sehat? Siap mengikuti persidangan? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Baik, pada penasihat hukum silakan diajukan dupliknya. Baik yang mulia. Baik,
Baik, demikianlah duplik dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan tanggapan atas duplik yang diajukan dari penasihat hukum terdakwa? Tidak ada yang mulia, tapi kami tetap berpegang teguh pada dakwaan kami. Baik, karena JPU tidak ada tanggapan dan tetap berpegang teguh pada dakwaannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu ke depan. Panitia, 7 hari ke depan, apakah ada persidangan lain? Tidak ada yang mulia. Panitia, 1 minggu dari hari ini jatuh pada tanggal berapa? 10 Januari 2025 yang mulia. Baik, sidang hari ini. Baik, untuk itu sidang akan dilanjutkan pada hari Jumat 10 Januari 2025 pukul 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dan barang bukti. Kepada para pihak diperintahkan agar datang sidang tanpa dipanggil kembali, dan pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan resmi. Pemilihan sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana PN Sukoharjo yang mengadili dan memeriksa perkara dengan nomor register perkara 31/PID-B/2024/PN SKH Cecilia Kartika Sari binti Ali dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan minggu yang lalu, maka agenda persidangan pada hari ini adalah pemeriksaan saksi dan barang bukti. Saudara JPU sudah siap dengan saksi-saksi dan barang buktinya? Siap. Baiklah, sebelumnya kepada terdakwa, apakah hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Baik. Baiklah, kepada terdakwa, silakan duduk di sebelah penasihat hukum terdakwa. Baik, terima kasih. Saudara penuntut umum, ada berapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini? Untuk persidangan kali ini 3 saksi yang mulia. Baik, silakan dijadikan saksi satu. Sekarang masuk ruangan. Saudara penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi ini sebagai saksi dari jaksa penuntut umum yang mulia. Baik, saudara saksi bisa maju ke depan, silakan ke identitas saudara. Kepada saudara saksi, apakah pada hari ini dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani dan siap mengikuti persidangan? Saya dalam kondisi yang baik, sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti selama persidangan. Baiklah, pertama saya akan menanyakan membacakan identitas saudara seperti yang telah tercantum dalam berita acara persidangan. Saudara, saya mohon menjawab dengan jelas. Nama saudara, tempat tanggal lahir, 23 Maret 1983, umur 41 tahun. alamat saudara, Jalan Raya Sukoharjo, nomor 10, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, kebangsaan, Indonesia. pekerjaan, Wirausaha agama, Islam pendidikan. S1. Baiklah, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Kepada petugas rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara, ini dikatakan saya. Wallahi, Kembali, demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, lain dari yang sebenarnya. lain dari yang sebenarnya. Cukup, silakan duduk. Kepada petugas sidang silakan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 245 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Kenal yang mulia. Di sini saudara menjadi saksi JPU. Apakah betul? Betul yang mulia. Bagaimana saudara saksi mengetahui adanya kekerasan yang terjadi di ruang tersebut? Saya mengetahui karena sering mendengar tangisan anak kecil. Saya pikir karena lewat saja, namun sering terjadi terus-menerus dan saya pikir wajar karena anak kecil yang saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah saudara memperhatikan langsung dari terdakwa yang menunjukkan? Ya, saat saya lewat depan rumah, saya mendengarkan suara pukulan dan tidak lama terdengar suara tangisan. Apakah saudara yakin orang tersebut melakukan terdakwa?
Ya, saya yakin karena setahu saya saat itu sedang tinggal dengan terdakwa dikarenakan ibunya sedang bekerja dan sopirnya mengantar ibunya. Baik, yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia, kepada saksi jaksa penuntut umum yang ingin saya tanyakan, apakah ada hal lainnya yang saudara ketahui terkait peristiwa ini? Tidak ada lagi yang saya ketahui selain mendengarkan suara pukulan dan tangisan anak. Baiklah yang mulia, pertanyaan saya sudah cukup terhadap saksi dari jaksa penuntut umum. Kepada penasihat jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin diajukan kepada saudara saksi jaksa penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Baik, karena pertanyaan sudah dicukupkan, maka kepada saksi dari jaksa penuntut umum dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Saksi atas nama negara dan sekarang masuk ruang sidang. Saudari penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini sebagai saksi korban yang mulia. Baik, saudara saksi bisa maju ke depan untuk menyerahkan identitas saudari. Baiklah, apakah saudara saksi pada persidangan hari ini dalam kondisi yang sehat, baik rohani maupun jasmani, serta sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam kondisi yang baik, sehat jasmani dan rohani, serta siap mengikuti jalanan persidangan. Baiklah, pertama saya ingin menanyakan membacakan identitas saudara seperti yang tercantum dalam berita acara persidangan. Saudara, saya mohon dijawab dengan jelas. Nama saudari, Dari Radina Mariska di tempat tanggal lahir, Selamat di Sukarjo, 15 Januari 1992. usia, 32 tahun yang mulia. alamat, Di Jalan Kepati nomor 12, Desa Punangan, Kecamatan Kaposuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Barat, kebangsaan, Indonesia. pekerjaan, Sebagai karyawan yang mulia. agama, Islam. pendidikan. S1 yang mulia. Baiklah, saudara saksi memberikan kesaksian di persidangan ini. Menurut undang-undang saudara harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Kepada petugas rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup, silakan kepada petugas sidang silakan dengan keterangan. Baik, saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 3 tahun. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 24 dan KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Iya, saya mengenali yang mulia. Di sini saudara menjadi saksi korban apakah betul? Betul yang mulia. Bagaimana saudara saksi mengetahui adanya kekerasan terhadap anak perempuan yang di rumah saksi? Saya mengetahui ketika saya memandikan anak saya, kemudian melihat memar dan logam di tubuh anak saya, dan saya menanyakan kepada anak saya, apakah ada yang memukulnya? Kemudian dia menjawab iya, dipukul enggak atau ada tren. Kemudian saya langsung mengecek CCTV rumah saya. Bahwa benar, anak saya sudah beberapa kali dipukul dengan tangan, dan pada puncaknya dipukul menggunakan sapu. Pada saat kejadian itu, apakah saudara memang sedang tidak ada di rumah atau bagaimana? Tidak ada yang mulia, saat itu pada saat kejadian saya sedang bekerja. Apakah saudara saksi mengetahui kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa? Saya sudah mengecek hasil CCTV, dan benar terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak saya, yang dilakukan tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi beberapa kali yang mulia. Bagaimana saudara melaporkan adanya kekerasan anak di rumah saudara? Setelah saya mengetahui adanya tindak kekerasan anak, saya langsung melapor ke kepolisian Sukoharjo yang mulia dengan membawa bukti file video CCTV. Apakah dalam CCTV itu hasilnya jelas terbukti? Terbukti yang mulia, pada saat itu yang sedang di rumah hanya terdakwa dan anak saya. Jadi kemungkinan besar yang terdakwanya adalah pelakunya yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Keterangan dari saudara kami anggap cukup. Saudara bisa kembali ke tempat dan kami mohon izin keterangan saudara dibutuhkan lagi. Saudara bersedia untuk hadir kembali. Saudara saksi bisa meninggalkan ruang sidang dan mengambil identitas saudara. Baik, silakan saudara penuntut umum untuk menghadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia, petugas ruang sidang mohon saksi atas nama Nabila Nur Hasanah dihadirkan dalam persidangan. Saksi atas nama panggilan Hasanah Sultan Sultan. Baik, saudari saksi, silakan masuk ke depan untuk memberikan identitas. Kemudian, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta siap mengikuti jalannya persidangan hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan kami dan untuk mengikuti. Oke, saya akan membacakan identitas saudara. Nama saudara, Nabila Nur Hasanah, tempat tanggal lahir,
Surakarta 12 Februari 1985. Usia, 39 tahun. alamat, Desa Sanapati nomor 34 Kadipuro, Banjarsari, Sukoharjo. kebangsaan, Indonesia. pekerjaan, Karyawan swasta. agama, Islam. pendidikan. Ke-1. Baiklah, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara bersedia? Saya bersedia disumpah yang mulia. Baik, kepada petugas kerohaniawan, dimohon untuk menempatkan diri. Saudari, ikuti kata-kata saya. Wallahi demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup, silakan duduk. Kepada petugas, silakan kembali ke tempat. Baik, saudari saksi, telah berjanji menurut agama yang saudari akui. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara akan diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 244 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui perihal apa saudari diminta keterangan? Mengerti yang mulia, saya dipanggil sebagai saksi karena perkara tindak pidana kekerasan anak di rumah sakit saudari dari tetangga saya. Apakah saudari mengenal terdakwa? Mengenal yang mulia, Apakah saudari mengetahui secara langsung terjadinya kekerasan tersebut? tidak yang mulia, pada saat saya lewat di rumah saudara Dahira, saya mendengar pukulan dan tidak langsung yang terdengar keluar dari tanah. Apakah saudari saksi sebelumnya menyadari bahwa itu sudah terjadi tindakan kekerasan di dalam rumah saudari Dahira? Ya yang mulia, saat itu saya curiga dan langsung datang ke rumah saudara Dahira untuk memastikan apakah apa yang sedang terjadi. Saya menutup pintu, tapi ada tidak lama untuk membuka pintu tersebut. Pada saat pintu dibuka oleh terdakwa, saya melihat terdakwa dalam keadaan yang sangat panik saat itu. Cukup, terima kasih. Baiklah, silakan penuntut umum. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Nasihat hukum Tidak ada yang mulia. kepada hakim anggota 1 dan 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Ya. Baik, terima kasih kepada saudari saksi. Keterangannya dari saudara kami anggap cukup. Saudara bisa kembali ke tempat dan kami mohon jika keterangan saudara dibutuhkan lagi, saudara bersedia untuk hadir kembali. Silakan bisa meninggalkan ruang sidang dan mengambil identitas saudara. Tidak yang mulia. Baik, selanjutnya apakah penasihat hukum terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Iya yang mulia, kami akan memberikan 2 orang saksi. Apakah saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dihadirkan saksi pertama dalam persidangan. Baik yang mulia, mohon izin untuk memberikan saksi atas nama Asyiatul Amanah ke dalam ruang persidangan. Petugas silakan dihadirkan saksi atas nama di dalam persidangan. Baik, saudari saksi, apakah saudara saksi dalam kondisi sehat, jasmani, dan rohani siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Oke, saya mohon kartu identitasnya. Sesuai dengan berita acara persidangan, saya ingin menanyakan identitas dari saudari. Nama, Asyiatul Amanah, tempat tanggal lahir, Sukoharjo 15 Agustus 1990. umur, 34. alamat, Jalan Bunga nomor 10 RT 03 RT 01 Desa Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. kebangsaan, Indonesia. pekerjaan, Pengusaha. agama, Islam. pendidikan. S1. Siap. Baik, kepada petugas kerohaniawan, baik, sebelum memberikan keterangan, apakah saudara saksi siap untuk memberikan sumpah? Siap, saya bersedia yang mulia. Baik, kepada petugas kerohaniawan, silakan menempatkan diri. Saudari, ikuti kata-kata saya. Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup, silakan duduk kembali dan tugas sidang silakan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudara akan dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 244 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia.
Kepada saksi, apakah saudara saksi mengetahui perihal apa saudara dimintai keterangan? Mengerti yang mulia, saya dipanggil sebagai saksi karena perkara tindak kekerasan anak di rumah saudari Davira. Apakah saudara mengenal terdakwa? Saya kenal yang mulia, terdakwa merupakan anak asuh kerja saya yang mulia. Baik, silakan penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah benar saudara ini yang mengirimkan terdakwa untuk bekerja di rumah saudari Davira sebagai asisten rumah tangga? Ya, saya mengirim terdakwa untuk bekerja di rumah saudari Davira sebagai asisten rumah tangga. Namun, saya tidak tahu ternyata di rumah saudari Davira, terdakwa juga bekerja sebagai pengasuh anak. Apakah saudara saksi itu mengetahui bahwa terdakwa pernah tidak bersalah? Tidak, saya mengetahui bahwa terdakwa mempunyai perilaku yang baik. Jadi saya pikir tidak akan mungkin terdakwa melakukan hal tersebut. Apakah saudari tidak percaya atas perilaku yang telah diperbuat oleh terdakwa? Tidak percaya, karena bisa saja mungkin terdakwa sedang dalam posisi capek bersih-bersih rumah, dan mungkin anaknya itu rewel atau tidak mau nurut, jadi terdakwa melakukan hal tersebut. Saya juga Yang Mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang diajukan? Ada yang mulia. Ada. Mohon izin bertanya kepada saudara saksi, pada saat klien saya mendakwa saudara dengan saudari Davira, kenapa saudara saksi langsung percaya dan memperkerjakan terdakwa di rumah tersebut? Saya langsung percaya, karena saya hanya mengetahui terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga saja dan tidak menjadi pengasuh anak sekaligus. Saya juga mengetahui bahwa terdakwa memang berperilaku baik selama ini dan tidak pernah saya melihat ia melakukan tindakan kekerasan, sekalipun karena itu. Saya berani mengirim terdakwa untuk bekerja di rumah saudari Davira. Pada hari dan tanggal berapa klien saya mulai bekerja pertama kali di rumah saudari Davira? Pada hari Kamis, tanggal 25 November 2024. Dan cukup yang mulia. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saudara jaksa penuntut umum tadi? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Dari Hakim Putra 1-2? Saya rasa sudah cukup yang mulia. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari jaksa penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Dari penasihat hukum? Kami rasa cukup sudah yang mulia. Kepada Hakim Anggota 1-2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bersekat dengan saksi atau ahli lainnya. Baik yang mulia. Silakan diambil identitasnya. Saudara penasihat hukum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, izinkan menghadirkan saksi atas nama Muhammad Sofi Astianto ke dalam ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan saya memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, bisa dilihat kartu identitasnya. Baiklah. Saudara saksi, pertama-tama saya ingin menanyakan identitas diri saudara, dan saya meminta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama saudara, Muhammad Sofi Hartianto, tempat tanggal lahir, Sukoharjo 5 Februari 1983, jenis kelamin, laki-laki, usia, 41 tahun, agama, Islam, alamat, Jalan Melati nomor 7 RT 1 dari 3 Desa Pecahan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. pekerjaan, Sopir pribadi, kebangsaan. Indonesia. Berarti sudah sesuai ya dengan keterangan yang ada. Betul yang mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut undang-undang, saudara harus bersumpah dan berjanji. Untuk itu, saudara bersedia bersumpah dan berjanji. Saya bersedia disumpah dan berjanji yang mulia. Baik, kepada petugas rohaniawan, silakan untuk mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup, silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 244 KUHP kepada saudara. Apakah saudara mengerti? Baik, mengerti yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Iya yang mulia, saya mengenal terdakwa. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan terdakwa? Tidak yang mulia, saya hanya sebagai rekan kerja terdakwa di rumah saudari Davira. Baiklah, silakan penasihat hukum untuk melanjutkan pertanyaan.
Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, seberapa dekat hubungan Anda dengan terdakwa? Hubungan saya dengan terdakwa hanya rekan kerja, dan terdakwa berinteraksi dengan ngobrol saat saja. Kemudian, apakah saudara mengetahui kebiasaan terdakwa? Untuk kebiasaan saya tidak mengetahui secara pasti. Namun yang saya ketahui terdakwa bekerja di rumah selalu bersih-bersih rumah seperti menyapu, mengepel dan membersihkan makanan. Selain itu, saya juga bekerja sebagai pengasuh anak saudari Davira. Apa yang saudara ketahui terkait dengan interaksi terdakwa dengan anak saudari Davira? Untuk lebih jelasnya, yang saya ketahui adalah terdakwa selalu melaksanakan tugas mengasuh anak dengan baik, seperti memandikan, menyuapi, dan memasak bermain. Apakah saudara mengetahui terkait dengan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa? Iya, saya baru mengetahuinya, dan saya terkejut karena sepengetahuan saya terdakwa ini rajin beribadah dan sangat baik orangnya, dan kelihatannya selalu sabar dalam masuk. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, silakan penuntut umum. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah terdakwa pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap sang anak saudari Davira di hadapan Anda saat ini? Kalau sepengetahuan saya tidak pernah melihat terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap sang anak. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, saudara hakim anggota 1-2, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan lagi? Cukup yang mulia. Oh, baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi untuk menuju ke tempat yang disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lain atau ahli lainnya. Silakan mengambil surat identitas. Saudara penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan dalam persidangan? Sudah cukup, tidak ada yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi di dalam persidangan? Ada yang mulia. Akan ada saksi ahli yang akan dipersiapkan. Kami meminta waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan saksi ahli dan pembuktian yang mulia. Baiklah, apakah penasihat hukum memiliki tanggapan atas permohonan ini? Terima kasih yang mulia. Kami menghargai upaya jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi ahli. Namun kami ingin memastikan bahwa kesaksian tersebut tidak akan mengulang informasi yang sudah ada dan relevansinya adalah terhadap perkara ini. Tentu yang mulia, kami akan mendatangkan Dr. Aura Matarakan MKS. Kesaksian akan fokus pada analisis hasil medis dan bukti digital yang belum dibahas sebelumnya, dan akan memberikan perspektif baru mengenai dugaan pelanggaran yang dituntut kepada terdakwa. Apakah terdakwa ingin memberikan pendapat terkait hal ini? Saya hanya berharap agar semua informasi yang diajukan adalah adil dan tidak merugikan saya. Jika saksi ahli dapat membantu menjelaskan situasi saya, dengan lebih baik saya setuju. Baik, setelah mendengar pendapat dari semua pihak, kami akan mempertimbangkan permohonan ini. Jaksa penuntut umum silakan segera ajukan dokumen pendukung agar kami dapat menjadwalkan kehadiran saksi ahli. Siap yang mulia, kami akan segera meminta dokumen tersebut. Dengan demikian sidang hari ini kami tunda hingga tanggal ditentukan kemudian untuk menunggu kehadiran saksi ahli dengan agenda acara pemeriksaan keterangan saksi ahli. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan tunda. Sidang lanjutan perkara pidana yang mengadili dan memeriksa perkara dengan nomor register perkara 31/PID-2024/PN-SKH sesinya KPK Sari Binti Ali dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda persidangan pada hari ini adalah pemeriksaan saksi dan barang bukti. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saksi, ahli, dan barang bukti sudah siap? Sudah yang mulia. Sudah siap. Baik, dari terdakwa, apakah sudah siap mengikuti persidangan hari ini dan apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya mengikuti persidangan ini. Baiklah, silakan terdakwa duduk di sebelah penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan hadirkan saksi. Baik yang mulia, petugas ruang sidang mohon dihadirkan saksi ahli atas nama Dr. Aura Matarakan MKS. Saksi ahli atas nama Dr. Aura Matarakan MKS. Baiklah, saudara saksi ahli bisa maju ke depan untuk menyerahkan identitas saudari. Baiklah, apakah saudara saksi pada persidangan hari ini dalam kondisi yang baik, sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti sidang hari ini? Saya dalam kondisi yang baik, sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti jalan persidangan. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan dan membacakan identitas saudari. Seperti yang telah tercantum dalam berita acara persidangan, saudara saya mohon menjawab dengan jelas. Nama saudari? Dr. Aura Matarakan MKS. Baik, jenis kelamin, Perempuan. tempat tanggal lahir, Semarang 1 Januari 1980. usia, 44 tahun. agama, Islam. warga negaraan, Indonesia. pekerjaan, Dokter spesialis anak. alamat kantor,
anak saudari Sukoharjo dengan Hari Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pendidikan, S3 kedokteran. hubungan korban. Aku yang memberikan keterangan medis terkait kondisi korban. Baiklah, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari siap? Saya sedia. Kepada rohaniawan, silakan untuk mengambil tempat. Saudari, ini kata-kata saya. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup, silakan itu kepada panitia sidang sedangkan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 24 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, yang mulia. Terima kasih, Dokter Aura. Kami ingin membahas bukti-bukti yang ada terkait kasus ini. Pertama, dapatkah Anda menjelaskan apa itu visum et repertum dan bagaimana relevansinya dalam kasus kekerasan terhadap anak? Tentu yang mulia, visum et repertum adalah dokumen medis yang dibuat setelah pemeriksaan fisik terhadap korban. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, visum ini mencakup deskripsi luka-luka yang ditemukan, termasuk luka, goresan, atau tanda-tanda lain yang menunjukkan adanya kekerasan. Dokumen ini sangat penting karena memberikan bukti medis yang objektif mengenai kondisi fisik korban. Oke, apakah Anda dapat menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan dilakukan dan apa yang dicatat dalam visum? Tentu, proses pemeriksaan dimulai dengan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang kejadian yang dialami korban. Setelah itu, saya melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Semua luka atau tanda-tanda kekerasan dicatat dengan detail, termasuk lokasi, ukuran, dan semua tempat tersebut. Selain itu, saya juga mengambil foto-foto sebagai bukti visual. Mengenai foto tersebut, seberapa penting peran foto dalam mendukung visum? Foto sangat penting karena memberikan bukti visual yang dapat menguatkan permohonan dalam visum. Mereka membantu menggambarkan kondisi fisik korban secara lebih jelas dan dapat digunakan dalam persidangan untuk menunjukkan adanya kekerasan. Foto-foto ini harus diambil dengan cermat dan dibawa ke kondisi pencahayaan yang baik untuk memastikan tidak ada yang jelas. Apakah ada prosedur khusus yang harus diikuti untuk mengambil foto-foto tersebut? Ya, yang mulia, foto harus diambil dengan cara yang profesional dan sistematis. Setiap foto harus diberi label yang jelas mengenai waktu dan tempat pengambilan serta identitas korban. Selain itu penting untuk menjaga keutuhan barang bukti. Dalam pengalaman Anda, apakah ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan saat nilai bukti-bukti ini? Tentu saja, selain bukti dan persembahan foto penting juga untuk mempertimbangkan konteks psikologis korban. Karena seringkali mengalami trauma emosional akibat kekerasan dan hal ini bisa mempengaruhi kesaksian mereka. Oleh karena itu, pendekatan secara menyeluruh diperlukan untuk memahami sumbernya dan kekerasan terhadap anak. Terima kasih atas penjelasan yang sangat informatif ini, Dr. Aura. Kami akan pertimbangkan semua informasi ini dalam proses persidangan. Terima kasih yang mulia, saya sudah mendapat Mungkin cukup pertanyaan dari majelis hakim, dari penasihat hukum atau terdakwa. Apakah ada yang ditanyakan? tidak ada yang mulia, sudah cukup. Baiklah, dari jaksa penuntut umum sudah cukup. Dari hakim 1-2 Tidak ada yang mulia. tidak ada. Baik, mungkin cukup untuk sidang pemeriksaan ahli pada hari ini. Paling 7 hari dari hari ini berjatuh pada tanggal berapa? Jumat 24 Januari 2020. Baik, saudara Aura, silakan meninggalkan tempat dan masuk ke aktivitas. Baik, untuk sidang pemeriksaan keterangan saksi ahli cukup. Kemudian sidang akan dilanjutkan pada hari Jumat 24 Januari 2025 pukul 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Sukoharjo, untuk pemeriksaan terdakwa dan alat bukti. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang sidang tanpa dipanggil kembali. Dan pemberitahuan ini dianggap pemberitahuan resmi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana PN Sukoharjo yang mengadili dan memeriksa perkara dengan nomor register perkara 31-PID-B-2024-PN-SKH Sesliha Kartika Sari Binti Ali dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan terdakwa dan alat bukti. Saudara jaksa penuntut umum, apakah buku bukti sudah dipersiapkan? Sudah. Baik, silakan. Baik, sudah selesai untuk pemeriksaan para saksi. Baik, untuk saudara terdakwa silakan untuk kembali ke posisi pemeriksaan. Saudara Cecilia, apakah hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Ya, dalam keadaan sehat dan saya mengikuti persidangan. Saudara Cecilia, dari sidang kemarin, apakah saudari mengenal saksi-saksi? Apakah saudara keberatan dengan kesaksian para saksi? Apakah saudara terdakwa mengakui perbuatan terdakwa? Saya mengakui yang mulia.
Boleh Anda jelaskan mengapa Anda melakukan perbuatan itu? Tentu saja saya tidak pernah terpikir selama hidup saya melakukan kekerasan terhadap anak. Namun karena memang pekerjaan saya yang mengurusi dan menjawab pekerjaan saya dan memang terlalu anak saudari yang pada waktu saya bengkel dan menurut saya sehingga tidak menjadi pikiran saya untuk melakukan hal yang mengakibatkan tersebut. Di mana saya sebagai asisten rumah tangga merasa tidak enak hati ketika selalu ada beban berlebih yang menjadi tanggung jawab pekerjaan saya. Memang tugas pekerjaan apa yang menjadi pokok tanggung jawab saudari? Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga, bukan jadi asisten rumah tangga. Dalam penempatan kontraknya fokus pada pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, menyetrika, dan membersihkan rumah. Apakah saudari setiap hari juga direpotkan menjaga anak layaknya pekerjaan babysitter? Benar yang mulia, setiap hari saya direpotkan untuk menjaga anak layaknya pekerjaan babysitter, sehingga masih pada tanggung jawab pekerjaan saya yang mulia. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah pemeriksaan barang bukti yang pertama dari jaksa penuntut umum. Baik, kami akan mengajukan barang bukti berupa sebuah sapu hijau, kemudian tangkapan layar CCTV dan hasil visum. Tunjukkan barang bukti. Ini yang mulia sapunya. Silakan. Oke. Jadi, penasihat hukum, cek. Bisa ditunjukkan. Baik, sudah terdakwa, apakah benar barang tersebut milik dari terdakwa? Adakah bukti lain yang bisa diajukan? Barang bukti yang kedua itu berupa milik yang dia. Ya. Bisa dilihat? Bisa ditujukan kepada yang lain. Oke. Sudah, silakan. Jaksa penuntut umum bisa diperjelas lagi kronologinya bagaimana di dalam CCTV tersebut. Terdakwa juga telah mengakui bahwasanya dalam perkara ini adalah dari terdakwa. Selanjutnya adalah bukti berupa hasil visum persaksian yang dimana di dalam tubuh korban itu ada tanda lembab dan itu karena pukulan dari kita tubuh. Cukup. Oh, sudah cukup ya. Baik, terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Apakah ada bantahan dari penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Baik, berdasarkan bukti yang telah dihadirkan pada persidangan hari ini, saya berikan waktu kepada jaksa penuntut umum untuk menentukan tuntutan yang akan diberikan kepada terdakwa. Apakah kepada saudari jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutan atas dakwaan? Belum yang mulia, berikan kami waktu untuk menentukan tuntutan yang sesuai untuk terdakwa pada kasus ini. Baik, saya akan memberikan waktu kepada jaksa penuntut umum untuk mendiskusikan tuntutan yang tepat. Selanjutnya, saudari panitia, 7 hari dari hari ini jatuh pada hari apa? Pada hari Jumat 31 Januari 2025 yang mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada hadirin sekalian. Baik, sidang hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan agenda sidang penuntutan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada Jumat 31 Januari 2025 pukul 9 WIB di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pemberitahuan ini dianggap sebagai pemberitahuan yang sah, demikian sidang hari ini ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana PN Sukoharjo yang mengadili dan memeriksa perkara dengan nomor register perkara 31-PID-B/2024-PN SKH terdakwa atas nama Cecilia Kartika Sari dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan minggu lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap dengan tuntutannya? Sudah siap ya mulia. Baik, saudara terdakwa akan dapat mengambil tempat duduk kembali ke depan. Silakan. Baik, jaksa penuntut umum, silakan dibacakan tuntutannya. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan tuntutan. Mohon diperhatikan dan bersama. Kejaksaan Negeri Surakarta untuk adegan surat tuntutan nomor perkara 31-PID-TB/2024-PN SKH. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa Cecilia Kartika Sari, tempat lahir Surabaya, umur atau tanggal lahir 28 tahun, 10 April 1995, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Merpati, nomor 12, RT 1 RT 2, Desa Pucangan, Kecamatan Sukoharjo, Jawa Tengah, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelumnya,
seperti keterangan para saksi, juga bukti-bukti pengakuan dan keterangan terdakwa yang pada intinya menyebutkan bahwa terdakwa mengakui tentang perbuatannya. Maka, kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana kekerasan sebagaimana dakwaan kami pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hal-hal yang meringankan: pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Yang kedua, sebagai penumpang hidup dalam keluarganya. Yang ketiga, terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan. Hal-hal yang memberatkan: pertama, terdakwa sering tidak berterus terang selama proses pemeriksaan serta dua, terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami sebagai penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Cecilia Kartikasari binti Ali bersalah dan telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang disertai dengan ancaman kekerasan yang diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 2. Menjatuhkan pidana bagi terdakwa Cecilia Kartikasari binti Ali dengan hukuman pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan. 3. Kami dari penuntut umum menyertakan barang bukti berupa 1. Rekaman CCTV, 2. Hasil visum, 3. Saku patah. Menetapkan bahwa terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 31 Oktober 2024. Surakarta 31 Januari 2025. Jaksa penuntut umum M. Rafi Fadila SH alias DRSI SH. Terima kasih. Pembacaan tuntutan pidana yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, apakah terdakwa akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Bu. Bagaimana penasihat hukum terdakwa apakah ingin mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami akan majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum masih memerlukan waktu untuk menyiapkan pembelaan, kira-kira berapa lama penasihat hukum untuk dapat mempersiapkan? 7 hari yang mulia. 7 hari. Paling tidak 7 hari dari hari ini jatuh pada hari apa? Jumat 7 Februari 2025 yang mulia. Baik, maka untuk agenda pembelaan akan dilakukan pada sidang berikutnya pada hari Jumat 7 Februari 2025 pukul 9 WIB sampai dengan selesai di tempat yang sama yaitu PN Sukoharjo, yang agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik sidang perkara pidana nomor perkara Kami perintahkan untuk menghadirkan kembali terdakwa dan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mempersiapkan pembelaan dan pembelaan pada hari sidang yang telah ditetapkan. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara pidana PN Sukoharjo yang mengadili dan memeriksa perkara dengan nomor register perkara 31/PID garis miring perkara 31 garis miring PID.B garis miring 2024 garis miring PN SKH terdakwa atas nama Cecilia Kartikasari dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengar pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukum kepada terdakwa, penasihat hukum terdakwa atau penasihat hukum kepada saudara. Apakah sudah siap dengan pembelaan atas surat tuntutan? Sudah siap yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya juga saya dalam keadaan sehat dan saya nanti terus berlanjut. Baik, penasihat hukum silakan dibacakan. Nota pembelaan atau pledoi nomor registrasi perkara 31/PID.B garis 2024 PN Sukoharjo untuk dan atas nama Cecilia Kartikasari. Majelis Hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta peserta sidang yang kami muliakan. Selaku penasihat hukum terdakwa Cecilia Kartikasari dalam perkara ini, kami terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih sayangnya yang telah memungkinkan kita semua, yaitu majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan kami untuk bersama-sama memeriksa sejumlah saksi, bukti, dan surat termasuk memeriksa terdakwa sendiri. Sehingga pada hari ini tibalah giliran kami untuk membacakan dan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Sesuai dengan uraian yang telah kami sampaikan, kami berkeyakinan bahwa majelis hakim yang mulia sependapat dengan kami bahwa terdakwa layak mendapatkan keringanan hukuman. Meskipun terdakwa dapat dijatuhi pidana, kami berharap agar keringanan diberikan karena terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan yang mendalam. Kami meminta agar majelis hakim bersikap
adil dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Cecilia Kartika Sari dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Cecilia Kartika Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan kekerasan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Cecilia Kartika Sari dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dengan permohonan agar hukuman tersebut diringankan menjadi 2 tahun dengan alasan yang telah dipaparkan di atas. Jika majelis hakim memiliki pendapat yang berbeda, kami mohon agar keputusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya. Hormat kami, penasihat hukum. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan replik atas pembelaan penuntut hukum? Baik, yang mulia. Kami tidak mengajukan tanggapan dan kami tidak pada tanggapan yang mulia. Baik, tidak ada tanggapan dari jaksa penuntut umum, maka sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya adalah memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan, dan pada sidang hari ini ditunda 7 hari ke depan pada hari Jumat 14 Februari 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda. Oke. Oke, sudah siap. Sidang lanjutan perkara pidana PN Sukoharjo yang mengadili dan memeriksa perkara dengan nomor register perkara 31/PID/B/2024 PN SKH terdakwa atas nama Cecilia Kartika Sari dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, sehingga sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa, apakah sidang hari ini dapat dilakukan? Apakah saudara dalam keadaan sehat? Baik, saudara terdakwa, diberitahukan bahwa acara persidangan hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengarkan putusan sidang hari ini? Baik, dimohon pada seluruh pihak dapat mendengarkan putusan, menyimak putusan dengan seksama. Putusan nomor register perkara 31/PID/B/2024 PN SKH demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutus sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Terdakwa nama Cecilia Kartika Sari, tempat tanggal lahir Surabaya 10 April 2. Tempat tanggal lahir Surabaya 10 April 1995. Usia 28 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Merpati nomor 12 RT 1 RW 2 Desa Pucatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Agama Islam, pekerjaan ART. Terdakwa ditahan oleh pihak kepolisian dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pengadilan negeri tersebut telah membaca serta menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo tentang menunjuk majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah membaca surat penetapan majelis hakim tentang penentuan hari sidang hari pertama, telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan, telah mendengarkan saksi-saksi dan terdakwa, telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah mendengar tuntutan penuntut umum tanggal 2 Desember 2024, dan pada pokoknya agar majelis hakim memutus menyatakan terdakwa Cecilia Kartika Sari bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan ancaman kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjatuhkan pidana bagi terdakwa Cecilia Kartika Sari dengan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan, menetapkan barang bukti berupa sapu dan rekaman CCTV, menetapkan supaya terdakwa Cecilia Kartika Sari dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdapat fakta-fakta hukum terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum disusun secara subsidiaritas
Dengan arti kata, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan premair. Apakah dakwaan premair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Apabila dakwaan premair tidak terbukti, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya. Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan premair melanggar pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, korban penganiayaan adalah anak di bawah umur. Menimbang bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat dihapuskan kesalahan dan pemindanaan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana. Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan terdakwa ditahan, maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangi dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan persidangan berupa rekaman CCTV, sapu patah, status akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara. Mengingat ketentuan pasal 351 KUHP ayat 2, pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat 2, pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang hubungan dengan perkara ini mengadili 1. Menyatakan terdakwa Cecilia Kartika Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Menjatuhkan 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Cecilia Kartika Sari oleh karena itu dengan pidana penjara 3 tahun 6 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa agar tetap dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa rekaman CCTV dikembalikan kepada berhak dan sapu. 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp1.000. Demikian putusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Peradilan Negeri Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 oleh Dr. Haji Rois Wicaksono, SHMH selaku Hakim Ketua Majelis, Miftahul Hasanah SHMH dan Irsyadian Syarifuningsih SHMH masing-masing selaku hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Ulan Yulianti SHMH selaku Panitra Pengganti dengan dihadiri oleh M. Rafi Fadilah SH dan Alia Daya Rizky SH sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, dan dihadapkan terdakwa yang didampingi oleh Salma Fitriani Sani SHMH dan Ririn Susanti SHMH sebagai penasihat hukum terdakwa. Sukoharjo, 14 Februari 2025. Baik, demikian putusan majelis hakim diberitahukan kepada apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Kepada penasihat hukum, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili dan memeriksa perkara dengan nomor register perkara 31/PID/2024/PN SKH terdakwa atas nama Cecilia Kartika Sari dinyatakan selesai. Sidang selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk kembali. Tugas dimohon untuk membantu terdakwa untuk meninggalkan ruang persidangan. Para saksi, penuntut umum, penasihat hukum, serta pengunjung persidangan dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan.